Akhir tahun, Presiden Prabowo Subianto kembali kunjungi daerah bencana. Presiden berencana akan bermalam sambut tahun baru dengan warga Aceh. Kompolnas meminta Polri mengusut pelaku dan dalang pelaku teror terhadap aktivis dan influencer. Sambut Tahun Baru 2026, kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta ditutup. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Amadi, Kompas TV, independen terpercaya saudara. Informasi pertama kami awali dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana saudara. Di mana Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera Utara. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto adalah Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Bersama dengan Menko Infrastruktur AHY, Seskap Teddy Indrawijaya dan juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Presiden Prabowo meninjau pembangunan Jembatan Bailey yang rusak akibat banjir. Presiden juga memeriksa sejumlah posko pengungsian, memastikan bantuan tepat sasaran. Memastikan proses penanganan terutama bantuan yang menghubungkan dua wilayah antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan supaya dapat segera untuk mempercepat proses pemulihan termasuk tahap rekonstruksi. Sekali lagi ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di 3 provinsi dapat berjalan dengan baik. Siap Bapak. Siap NTT. Siap. Flores. Di sela-sela kunjungan saudara, Presiden mengucapkan terima kasih kepada tim Kinen Polri yang merayakan Natal namun tidak bisa pulang bertemu dengan keluarga mereka karena sedang bertugas mencari korban bencana banjir dan juga longsor di Sumatera. Direncanakan saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menyambut malam pergantian tahun bersama dengan masyarakat terdampak bencana. Siap Bapak. Siap NTT. Siap. Pak Presiden kan akan ke Aceh dan insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh bersama dengan rakyat Aceh. Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh, tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh. Lokasinya Pak, mungkin Acehnya di sebelah di kabupaten apa? Saya kalau tidak salah dengar Benar Meriah ya. Dan saudara, ini adalah Dusun Mentari, Desa Mandale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah saudara. Visual udara ini menunjukkan bagaimana permukiman warga yang rata dengan tanah. Selain itu, longsor dari tebing gunung menutup rumah-rumah warga, menyisakan lumpur, kayu gelondongan dan juga bebatuan. Sebulan pasca bencana, kondisi di Dusun Mentari masih memprihatinkan. Puluhan rumah rusak berat, sebagian bahkan hilang tertimbun material longsor. Warga yang selamat terpaksa meninggalkan kampung halaman demi keselamatan mereka. Kepala Dusun Lelabu meminta pemerintah mengambil langkah cepat demi keselamatan dan masa depan masyarakat desa setempat. Salah satunya Pak, yaitu pemerintah bertindak cepat. Ini khususan lebih umum ini, yaitu untuk dapat membuat yaitu pengaman kampung. Salah satunya yang dengan cara mungkin membuat kanal air secepatnya agar air bisa terkendali
Contohnya di kampung ini, kampung induk ini kan airnya masih berserakan, bertebaran. Semalam pun kata warga masih ada yang pada lari kemari kan gitu kan. Dan ini di dusun pun gitu bang. Kalau malam ada yang tidur situ malam jam 3 kadang tidurin pohon pokok nangka sebagian. Nah, jadi harapan kami terbesar satunya ya kan perbaikan saluran air terutama sekali ini biar jangan datang hujan sedikit dia tergenang. Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Aceh yang dilakukan pimpinan DPR dan jajaran menteri pada Selasa kemarin diwarnai kritik dari para kepala daerah. Kritik yang cukup keras dan menyentuh datang dari Bupati Aceh Utara Ismail Jalil. Ia berani menyatakan bencana kali ini lebih parah dibandingkan bencana tsunami tahun 2004 silam. Bupati Ismail bahkan menilai wilayahnya seperti dianaktirikan oleh pemerintah pusat karena tidak viral, sehingga penanganannya lambat. Bagaimana kejadian yang sebenarnya tidak saya besar-besarkan. Maka saya bilang, bencana di Aceh Utara lebih daripada tsunami. Karena dari hulu sampai ke hilir. Rumah masyarakat semua hanyut. Merespons kritik para kepala daerah di Aceh, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR membuka posko di Aceh sebagai komitmen untuk percepatan pemulihan pasca bencana. Selain itu, akan ada penempatan PIC Kementerian Lembaga untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terdampak bencana. Koordinasi akan terus berlanjut dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena DPR itu membuat posko di sini Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang kemudian ada satgasnya dan bergantian pimpinan DPR akan ngantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens. Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Aceh ini menghasilkan 3 poin kesimpulan, yakni percepatan pemulihan bencana Aceh, penempatan person in charge atau penanggung jawab utama tiap lembaga di Aceh, serta memaksimalkan percepatan pemulihan terhadap daerah yang memerlukan atensi khusus. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudesa Dewa mengungkapkan pemerintah telah mencairkan dana darurat sebesar total 268 miliar rupiah kepada 3 provinsi dan 52 kabupaten kota terdampak bencana. Menkyu menambahkan BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah pada 18 Desember, termasuk 650 miliar rupiah untuk penanganan bencana di Sumatera. Dan hingga saat ini saudara, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai 1,51 triliun rupiah. Pakai itu dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, cukup banyak. Sudah berapa ratus miliar yang asli yang di anggaran asli BNPB-nya. Tapi mereka sudah minta tambahan ke kami 1,4 triliun rupiah. Ini masuk tanggal 18 Desember tahun ini. Ini untuk bencana Sumatera sebesar 650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka. Tapi karena seperti itu permintaannya ya kita alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa siap pakai 1,51 triliun, Pak. Lebih lengkap tentang kondisi di Aceh sebulan pasca bencana, sudah ada jurnalis Kompas TV Putra Perwira Lubih di Banda Aceh. Putra, apakah hingga saat ini sudah ada informasi Presiden akan pindah kemana saja dalam kunjungannya kali ini? Baik, Cynthia, memang dari informasi yang ada beberapa titik yang akan dikunjungi Presiden Prabowo untuk yang kunjungan yang untuk keempat kalinya ke Aceh saat ini. Cuma memang hingga siang tadi kita masih melihat sampai sekarang kita masih menunggu
kedatangan Presiden Prabowo di Aceh, karena kalau dari jadwal yang sementara beredar yang kita dapat bahwa memang beberapa titik yang akan dikunjungi Presiden seperti ke Bener Meriah gitu, ke Aceh Tengah, Aceh Tamiang, itu beberapa 3 kabupaten yang rencana awal yang informasinya kita dapatkan bagian dari kunjungan dari Presiden Prabowo. Tapi lagi-lagi kita sampai saat ini masih menunggu rencana fixnya Presiden Prabowo untuk ke Aceh, karena dari Bener Meriah dan Aceh Tengah itu tidak secara langsung, tapi ada di mulai tadi malam itu ada kenaikan aktivitas kegempaan dan status Gunung Bernili Tolong itu. Kita nggak tahu apakah ini berhubungan langsung dengan kunjungan Presiden nantinya, Cynthia. Lalu kalau di Aceh sendiri, Putra, sebenarnya hingga saat ini bagaimana sih penanganan bencana di sini? Apakah memang setiap bantuan yang disalurkan pemerintah bisa dikatakan sudah mencukupi, atau memang masih ada beberapa keperluan yang dirasa warga belum terpenuhi? Baik, Cynthia, memang aliran bantuan itu cukup banyak masuk ke Aceh. Tinggal memang sebenarnya yang kita butuhkan untuk data yang cukup update, yang itu yang sebenarnya yang kita butuhkan, karena memang sebenarnya data ada di BNPB ya, di BPPA juga pada saat ini. Cuma memang ketika mungkin masyarakat luas mengakses datanya, ini mungkin yang jadi tantangannya gitu. Mungkin ada baiknya mungkin ada terobosan-terobosan yang lebih baik lagi untuk penyampaian data ini. Saya juga, apakah ini sistemnya real time atau apa, karena yang mungkin masyarakat juga akan menunggu kira-kira kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan saudara-saudara di Aceh, gitu Cynthia. Iya Putra, kalau memang saat ini kan sudah lebih dari 1 bulan bencana yang terjadi di Sumatera, Aceh, dan juga di Sumatera Utara. Bukan lagi bantuan yang dibutuhkan warga hari ini, tapi bagaimana warga bisa kembali menata kehidupannya di masa yang akan datang. Bantuan untuk membangun rumah kembali, apakah sudah ada catatan soal itu? Ini memang catatan yang sangat besar yang memang kita dibutuhkan. Masyarakat juga butuh realisasi, karena juga memang sudah sebulan lebih bencana ini terjadi. Tapi potret yang di lapangan dari tim liputan kita juga masih menyaksikan banyak memang titik-titik yang pekerjaan rumahnya sangat besar gitu. Mereka belum bisa membangun lagi rumahnya karena memang rumahnya sudah rata dengan tanah, dan juga seperti titik-titik di Pidi Jaya itu tumpukan lumpurnya masih banyak, titik-titik yang rumahnya juga tertimbun. Nah, ini memang jadi PR sangat besar ketika orkestrasi bencana yang saat ini yang kita butuhkan itu untuk bisa mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Memang butuh proses, Cynthia, cuma kita masyarakat tetap menanti bagaimana realisasi implementasinya di lapangan, Cynthia. Dan mungkin nanti yang diharapkan adalah Presiden Prabowo Subianto bisa mendengar langsung apa kebutuhan warga di Aceh saat ini. Terima kasih Putra Perwira Lubis, jurnalis Kompas TV di Banda Aceh, Aceh. Selamat sore. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi sambut tahun baru 2026, kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta ditutup. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, akibat pecah ban, sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Wiyoto Wiono Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat pagi, pantauan lalu lintas.
terdapat kecelakaan di tol. Dari video amatir yang terekam, pengendara pembatas jalan tol sampai terlepas setelah tertabrak truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Pengemudi truk selamat meski bagian depan truk nyaris jatuh. Ban pecah ditambah kondisi jalan yang licin karena hujan membuat truk oleng dan pengemudi kehilangan kendali. Lantas terlibat satu kendaraan jenis kontainer untuk data menyusul. Meski tiang pembatas tol jatuh, tak ada laporan korban terluka akibat peristiwa ini. Hanya pengemudi truk yang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Truk kontainer dievakuasi petugas ke pos derek Pelumpang, di mana kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Mengalami pecah ban, kempes ban sehingga pengemudi hilang kendali, ditambah lagi situasi jalan licin sehingga menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri. Alhamdulillah kita sudah cek beberapa rumah sakit, memang ada serpihan dari beton, juga ada yang jatuh, tapi berdasarkan saksi-saksi tadi yang di TKP, kami tidak menemukan adanya orang yang terjatuh atau tertimpa barang yang jatuh dari atas. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, menyambut pergantian tahun kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dipercantik. Panggung utama telah disiapkan untuk menghibur warga Jakarta. Layak huni, efisien, dan berkelanjutan. Jakpro Taman Ismail Marzuki. Bundaran Hotel Indonesia terus dihias, Saudara, sebagai pusat perayaan syukur pergantian tahun di Jakarta. Total ada 8 titik perayaan yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Panggung utama telah siap, sejumlah musisi ternama akan tampil untuk memeriahkan perayaan pergantian tahun tengah malam nanti. Meski tanpa kembang api, tahun baru di Jakarta akan tetap semarak. Menyuburkan semangat komunal dan olahraga yang juga terbangun di Jakarta International Velodrome, komunitas berpadu menjadi satu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menggratiskan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan juga LRT Jakarta saat perayaan Tahun Baru. Moda transportasi ini akan digratiskan selama 2 hari, yaitu mulai hari ini hingga esok hari 1 Januari 2026. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Saudara, penumpang tetap diwajibkan melakukan tap yang nantinya terpotong sebesar Rp1 saja. Warga Jakarta pun menyambut gembira fasilitas yang diberikan di hari pergantian tahun ini. Yuk. Gratisin semua kayak MRT, busway, LRT gitu kan. Jadi Rp1 buat ngerayain tahun baru. Oke, kan ini mau ke tim ya. Ada kegiatan apa di sana? Aku pengen ke museum yang planetarium itu aja sih, penasaran. Soalnya di sosmed kayak keren gitu. Boleh tuh tahun 2026 jadi gratis lagi. Ya, hari-hari apa tuh kayak? Hari nasional kayaknya seru deh. Ya. Buat liburan juga ya. Memastikan perayaan malam tahun baru berjalan aman, Polri pun terjunkan personil di sejumlah titik di berbagai wilayah. Kakor Baharkam Polri yang juga Kepala Operasi Pusat Operasi Lilin 2025 Irjen Mulia Hasudungan Ritonga menyatakan bahwa di seluruh Indonesia ada 300.000 lebih personel yang diterjunkan untuk mengamankan situasi pada malam pergantian tahun. Beberapa fokus titik keamanan diantaranya lokasi keramaian dan juga tempat-tempat ibadah.
Sangat banyak titik-titik yang akan kita laksanakan pengamanan. Yang utama adalah pengamanan di gereja-gereja atau tempat-tempat lain di mana masyarakat yang akan melaksanakan, apakah itu disebut kebaktian atau misa atau doa bersama. Itu pasti kami yang jaga karena itu adalah kegiatan kami yang utama dalam operasi ini. Yang kedua, kami pasti akan menjaga tempat-tempat keramaian seperti yang kita lihat di belakang saya di seputaran Tamrin ini, dari jajaran Polda Metro dan jajaran Mabes Polri melaksanakan pengamanan di sini. Rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia, lebih dari 312.000 kepolisian yang pada hari ini kita turunkan. Pengamanan pergantian tahun juga dilakukan oleh TNI, saudara. Dalam apel yang dipimpin Kastaf Kopdam Jaya Brigjen Zul Hadri di Monas, Jakarta, TNI akan melibatkan 3 matra, darat, laut, dan udara dengan kekuatan sekitar 5.000 personel. Sejumlah pasukan telah disiagakan di titik-titik strategis di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari pengamanan rangkaian perayaan Natal hingga malam pergantian tahun 2026. Anda sebagai prajurit mulai dari tingkat yang bawah sampai dengan atas, jangan. Sementara itu, saudara, malam pergantian tahun baru, jalur Puncak Bogor juga akan ditutup total selama 12 jam, mulai dari pukul 6 sore ini, saudara, dan baru akan dibuka kembali pada 1 Januari pukul 6 pagi. Saat malam pergantian tahun, dipastikan tidak diperkenankan ada kendaraan yang masuk ke Jalan Raya Puncak. Kebijakan Car Free Night dilakukan sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas di jalur Puncak. Kendaraan yang menuju jalur Puncak akan dialihkan melalui Sukabumi atau Ciawi. Apabila ada peningkatan gelombang kejut arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Puncak, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor akan melaksanakan one way, baik itu memprioritaskan atau dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan malam tahun baru di jalur Puncak untuk datang sebelum pukul 18 titik bolong-bolong. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas Petang. Di antaranya tim SAR gabungan menambahkan personel untuk pencarian hari ke-6 terhadap pelatih Valencia B. Fernando Martin Carreras dan 2 anaknya di perairan Labuan Bajo, NTT. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Tim SAR gabungan menambahkan personel untuk pencarian pada hari ke-6 terhadap pelatih Valencia B, Fernando Martin Carreras, dan 2 anaknya di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Total personel gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pencarian adalah 140 orang, saudara. Tim SAR mendapatkan tambahan bantuan peralatan berupa sistem sonar dari Polda Nusa Tenggara Timur. Area pencarian juga diperluas. Gubernur NTT yang meninjau lokasi pencarian bilang, pemerintah bersama dengan tim SAR gabungan akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pencarian hingga hari ke-7. Necesito verlo. Necesito verlo. Necesito verlo. Es Lia. Es Lia. Es my data. Es Lia. Selama 6 hari pencarian, saudara, tim SAR sudah berhasil menemukan 1 jenazah korban kapal tenggelam, saudara. Tim SAR pun memastikan 1 jenazah yang ditemukan di perairan Labuan Bajo ini merupakan anak perempuan dari pelatih tim Putri Valencia, yaitu Martin Fernando. Selain itu, saudara,
Tim SAR juga sudah menemukan sejumlah serpihan kapal tenggelam di sejumlah titik di perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terima. Anak yang sudah ditemukan jasadnya itu sekarang udah ada di dalam hati dia. Berharap yang lain bisa ditemukan. Tangis istri pelatih tim B wanita, Los C, klub La Liga Valencia, Martin Carreras Fernando, tak terbendung saat bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Manuel Melquiades Lacalena, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam tangisnya, Martin Carreras meminta tim SAR agar segera dapat menemukan suami dan 2 anaknya yang hingga kini masih jadi korban hilang di perairan Labuan Bajo. Hari ke-6, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 3 turis asal Spanyol, yakni pelatih tim B Valencia CF dan 2 anak yang tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur. Untuk membantu upaya tim SAR, Polda Nusa Tenggara Timur menurunkan sistem sonar, drone bawah laut, dan Seaboot di lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah guna mendeteksi bangkai kapal di sana. Tim SAR juga mendapat dukungan 11 orang tim penyelam profesional dari luar negeri, ditambah penyelam dari Basarnas dan TNI Polri. Kapolda NTT pun menghimbau nelayan untuk segera menginformasikan ke tim SAR jika menemukan korban hilang dan serpihan kapal. Himbau apabila mereka menemukan entah itu barang-barang ataupun jenazah ataupun mayat, segera menginformasikan ke tim Basarnas. Selain membawa personil, kita juga membawa beberapa peralatan SAR yang dibutuhkan, diantaranya ada drone bawah air, kemudian underwater scooter, Seaboot, dan yang penting juga nih sonar system. Jadi kita untuk mendeteksi barang-barang yang ada di bawah laut yang lebih dalam lagi. Kita harapkan dengan adanya bantuan alat-alat yang kita bawa ini bisa mempermudah SAR ya. Sejumlah alat telah dikerahkan untuk memaksimalkan pencarian, termasuk sonar, drone bawah air, dan drone thermal. Arus bawah laut dan cuaca buruk masih jadi kendala dalam pencarian 3 warga negara Spanyol yang masih hilang di perairan Labuan Bajo. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. Sebanyak 17 prajurit TNI dari Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere yang menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan Prada Luki Namo hingga tewas menjalani sidang putusan. Terdakwa divonis hukuman penjara dan dipecat sebagai prajurit TNI. Sidang putusan tersebut berlangsung di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Majelis Hakim memutuskan terdakwa berpangkat Tamtama dan Bintara dihukum 6 tahun penjara, sedangkan terdakwa berpangkat Perwira dihukum 9 tahun penjara. Mereka juga dipecat dari TNI. Kekerasan dan menyakitkan seseorang melakukan tindak pidana yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana terdakwa lain kali itu dengan terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 6 tahun. Tetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas pendidikan. Sorotan lain, Saudara, polisi menemukan fakta baru dalam kasus kematian satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. Korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak ini diduga dibunuh pada Minggu dini hari. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kerusakan pada pintu maupun jendela rumah. Selain itu, tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Polres Situbondo menduga waktu kematian sekitar dini hari hingga subuh. Kepala ibu di barat. Estimasi kejadian itu atau meninggalnya korban terjadi sekitar Minggu dini hari. Ditemukan atau orang pertama yang menemukan itu jam 7, yaitu ayah korban yang bertepatan tinggal di sebelah TKP. Kemudian hasil dari
keterangan pihak medis bahwa diduga waktu kematian ini antara jam 1 sampai jam 5 dini hari atau subuh. Nekat menerobos palang perlintasan kereta, sebuah taksi listrik tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi nekat menerobos palang pintu hingga akhirnya tertabrak kereta komuter lain dari arah Kemayoran menuju Kampung Bandan. Selain sempat terpental, kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan taksi ringsek. Akibat kejadian ini, sopir taksi mengalami luka ringan. Cuma saya buru-buru mau ada keperluan. Nah itu pas banget kereta lagi melintas udah ketutup dong palang atau gimana Bang? Palangnya udah ketutup tapi kereta pertama udah lewat. Saya pikir nggak ada kereta lagi. Jadi ada 2 kereta. Betul. Tapi cuma apa aja Bang yang rusak ini? Ya itu aja depan. Ketabrak. Ketabrak tapi mental ke sini dia. Pagi bawa penumpang nggak Bang? Enggak. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi Kompolnas meminta Polri untuk mengusut pelaku dan dalang pelaku teror terhadap aktivis dan juga influencer. Saudara, influencer Shirley Annavita mendapat teror usai menyuarakan pandangannya soal penanganan bencana di Aceh. Shirley bahkan mengunggah bukti, diantaranya surat berisi ancaman. Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan dan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga melalui akun Instagramnya, Shirley Annavita mengungkap teror yang terjadi pada dirinya. Ia menunjukkan benda-benda yang dikirim dalam teror itu, diantaranya telur busuk, surat yang berisi ancaman, hingga aksi vandalisme terhadap mobil pribadinya. Menurut Shirley, teror semakin bermunculan setelah dirinya buka suara mengenai kondisi warga Aceh yang terdampak bencana. Kayak gini, saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan dalam salah satu unggahannya, Shirley menuliskan, teror-teror ini terasa sekali setelah Shirley yang memang berasal dari Aceh ikut memberikan pandangan di beberapa acara TV terkait bencana di Sumatera. Influencer lainnya, Ramon Doni Adam alias DJ Doni, juga mendapatkan teror. Selain mendapat kiriman bangkai hewan, rumah Doni dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Dari rekaman CCTV, bom molotov itu dilempar 2 orang yang menggunakan masker. Saat kejadian, bom molotov itu mengenai kap mobilnya, namun api mati sebelum menyebar. Doni telah melaporkan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, Saudara, teror juga dilakukan di rumah manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Iqbal mendapat kiriman bangkai ayam pada Selasa 30 Desember 2025. Greenpeace menilai sulit untuk mengaitkan kiriman bangkai ayam ini dengan upaya pembungkaman terhadap orang-orang yang gencar menyampaikan kritik atas situasi Indonesia saat ini. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menduga kiriman ini sebagai bentuk teror terhadap kerja-kerja Iqbal Damanik sebagai pengkampanye Greenpeace. Terutama belakangan banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana Sumatera.
Kepada rekan kami Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia merupakan ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Dengan pesan yang mengancam tersebut karena kekritisannya terhadap upaya-upaya penanganan bencana di Sumatera yang dipandangnya dan kami pandang tidak maksimal dan seharusnya lebih baik, seharusnya lebih cepat. Atas teror yang terjadi pada sejumlah influencer, konten kreator, hingga aktivis, Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengecam tindakan itu. Anam meminta kepolisian mengusut dan mengungkap pelaku hingga dalang teror. Ia juga menjelaskan ekspresi yang disampaikan kreator merupakan pendapat yang dijamin undang-undang untuk berpendapat, sehingga bagi orang yang tidak setuju hendak melakukannya juga dengan ekspresi, bukan dengan teror. Kita menyayangkan fakta terjadi teror yang dialami oleh para aktivis maupun influencer. Ya, apapun motivasi, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut, itu merugikan kita semua. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya penting ya kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini dan siapa di balik dalang ini. Usai jeda saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi sambut tahun baru 2026, kawasan Sudirman Tamrin Jakarta ditutup. Laporan langsungnya akan kami hadirkan untuk Anda hanya di Kompas Petang. Saudara, menyambut pergantian tahun, kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dipercantik. Panggung utama telah disiapkan untuk menghibur warga. Bundaran HI terus dihias sebagai pusat perayaan syukur pergantian tahun di Jakarta. Total ada 8 titik perayaan disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Panggung utama telah siap, sejumlah musisi ternama akan tampil untuk memeriahkan perayaan pergantian tahun tengah malam nanti. Meski tanpa pesta kembang api, tahun baru di Jakarta akan tetap semarak. Wakil Gubernur DKI Rano Karno bilang akan ada 6 lokasi doa bersama yang masing-masing diisi menurut keyakinan yang berbeda. Ada 6 tempat, ya tiap titik dipimpin oleh masing-masing. Di sini Muslim, kemudian di Sarina beda-beda, artinya supaya ada perwakilan. Ya, tapi yang nggak bisa kita antisipasi cuaca. Makanya kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan hujan tidak mengganggu jalannya acara. Tapi ini menjadi bukan kekuasaan kita. Jadi sekali lagi, kalau persiapan ini udah mungkin 90% udah siap gitu. Seiring diberlakukannya malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night untuk kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta di malam pergantian tahun, Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk menggunakan transportasi publik. Sementara untuk kendaraan pribadi telah disediakan kantong-kantong parkir seperti di GBK dan Monas. Kendaraan yang bisa memasuki kawasan Sudirman Tamrin hanya tim medis dan damkar. Kawasan ini akan mulai ditutup untuk kendaraan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka kembali pada pukul 02.00 dini hari keesokan hari. Parkir yang bisa digunakan seperti di Jalan Sudirman itu ada di GBK, kemudian juga di sekitaran Monas ada IRTI, kemudian beberapa titik lain yang memang bisa digunakan ataupun lazim digunakan pada saat masyarakat melaksanakan Car Free Day di hari Minggu. Yang nanti akan diizinkan masuk ke Jalan Sudirman Tamrin hanya teman-teman dari tim medis, ya, mobil ambulan, mobil damkar.
Jelang malam pergantian tahun, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Polda DIY melarang pesta kembang api di malam pergantian tahun. Peningkatan arus lalu lintas yang masuk kawasan Malioboro juga sudah terlihat. Polisi dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sepanjang kawasan Malioboro. Polda DIY telah mengeluarkan larangan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Menyambut pergantian tahun, Candi Prambanan menggelar event tahunan yakni Suara Prambanan. Konser musik ini menghadirkan penampilan sejumlah musisi seperti Denny Caknan, Texni, dan Naikilah. Siang ini persiapan terlihat di Kompleks Candi Prambanan. Panggung konser hingga zona makanan mulai disiapkan menyambut kedatangan penonton. Tahun ini konser Suara Prambanan memasuki tahun ketiga. Konser musik ini juga menawarkan pengalaman perayaan Tahun Baru di Kompleks Candi. Salah satu pusat perayaan pergantian tahun di Denpasar, Bali dihelat di objek wisata Garuda Wisnu Kencana. Menurut prediksi pihak pengelola, malam ini GWK akan dipadati 8.000 pengunjung. Meningkat lebih dari 100% di hari biasanya yang hanya sekitar 3.000 pengunjung. Musik dan pertunjukan laser menjadi pilihan dalam semarak GWK Bali Countdown. Demi kelancaran, pihak pengelola akan mengerahkan 300 personel petugas keamanan. Melihat suasana jelang perayaan pergantian tahun di Bundaran HI Jakarta dan Bali, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Pratama di kawasan HI Jakarta, dan juga Desi Indah Lestari dan juru kamera Jipayana di kawasan Denpasar, Bali. Saya akan ke Jakarta terlebih dahulu. Niko, seperti apa persiapan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Niko? Tampaknya di belakang Anda sudah terlihat persiapannya begitu mendekati acara ya? Ya, suasana di Bundaran HI sore hari ini, Cynthia dan juga saudara, ini tampak menggelegar dari suara-suara di panggung yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk nantinya menyambut Tahun Baru 2026. Kalau misalnya kita bisa tunjukkan situasi terkini, Cynthia dan juga saudara, yang ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama, berbagai macam persiapan masih terus dilakukan, terutama cek sound seperti itu. Kita bisa lihat ada beberapa musisi lokal yang pada sore hari ini tampil untuk menghibur masyarakat yang mulai berdatangan hadir di Bundaran HI untuk merayakan malam Tahun Baru. Tentunya kalau misalnya kita bisa lihat, Cynthia dan juga saudara, situasi terkini terkait dengan arus lalu lintas ini di Bundaran HI masih belum dilakukan penutupan. Tentunya kalau nanti Pemprov DKI Jakarta ini akan melakukan penutupan jalan arteri termasuk di kawasan Sudirman Tamrin untuk nantinya diadakan perayaan malam Tahun Baru ini nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada beberapa penyesuaian seperti penyesuaian rute operasional Transjakarta yang bersinggungan dengan jalan yang ditutup. Ini nantinya rute-rute atau jalan-jalan Transjakarta tersebut, operasional Transjakarta, akan dialihkan ke jalur-jalur yang lain yang lebih sesuai dengan tujuan dari Transjakarta tersebut. Lalu kemudian ada sekitar 33 ruas jalan yang nantinya akan ditutup pukul 18 dan warga diimbau untuk menggunakan transportasi umum seperti LRT, lalu kemudian ada MRT, Transjakarta, yang mana kendaraan atau transportasi umum tersebut nantinya akan beroperasi hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang visual yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama ini menunjukkan situasi terkini arus lalu lintas dari arah Sarinah atau dari arah Tamrin menuju ke arah Bundaran HI. Ini masih terlihat ada
pagar, Cynthia dan juga saudara. Tentunya nanti setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat, pagar tersebut akan dibuka untuk nantinya masyarakat bisa lebih leluasa bersama-sama merayakan malam tahun baru di Bundaran HI Jakarta. Dan kemudian selain itu ada beberapa hiburan yang nantinya akan digelar oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada penampilan sejumlah musisi seperti ada The Massive, lalu kemudian ada Nmes, ada Mario Jola, kemudian ada band favoritnya penggemar Persija Jakarta, yakni Gondal Gandul. Ini nanti juga akan hadir menghibur kita semua yang ada di Bundaran HI. Kemudian selain ada hiburan, Cynthia dan juga saudara, tentunya untuk menghormati saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatera, tentunya Pemprov DKI tidak memperbolehkan kembang api untuk merayakan malam tahun baru, namun nanti akan diganti oleh pertunjukan sinar lampu dan juga drone show yang akan menggantikan kembang api, nantinya juga turut memeriahkan malam tahun baru pada hari ini. Dan kemudian itu juga, selain itu nanti juga ada doa bersama yang rencananya dari 8 panggung yang disiapkan di Sudirman hingga Tamrin. Nanti ada 6 lokasi yang tentunya akan dilakukan doa bersama dengan lintas agama, dengan agama-agama berbeda. Tentu kalau misalnya tadi berdasarkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Rano Karno, di Bundaran HI ini nanti akan digelar muhasabah dan juga doa bersama yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Islam, tentunya untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Dan tidak hanya itu, Pemprov DKI juga menggelar donasi, tentunya nanti akan langsung diberikan kepada korban bencana Sumatera. Untuk sementara demikian, Cynthia. Ya, Niko, jika memang sudah akan dibebaskan dari kendaraan di kawasan Sudirman Tamrin, bagaimana dengan kantong-kantong parkir? Jika tadi sudah disebutkan ada IRTI, ada juga di kawasan GBK, di mana lagi kantong parkir yang sudah disiapkan? Niko. Maaf, tidak terdengar, Cynthia. Ya, terkait dengan kantong parkir, jika memang sudah dibebaskan dari kendaraan, di kantong-kantong parkir ini disiapkan di mana saja selain GBK dan kawasan Monas IRTI? Ya, kalau misalnya terkait dengan kantong parkir, Cynthia dan juga saudara, ini ada beberapa perkantoran yang tentunya berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada beberapa perkantoran yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya, untuk mereka nanti bisa merayakan tahun baru di 8 panggung yang tersebar di Jalan Sudirman Tamrin. Dan kalau dikhususkan di Bundaran HI ini tidak ada kantong parkir, tentunya masyarakat tetap diimbau, Cynthia dan juga saudara, menggunakan transportasi umum untuk bisa masuk ke dalam venue atau arena yang nantinya bisa digunakan bersama-sama untuk merayakan malam tahun baru. Seperti di belakang saya ini panggung Bundaran HI, tentunya panggung Bundaran HI ini tidak jauh dari stasiun MRT Bundaran HI. Tentunya masyarakat diharapkan bisa mengoptimalisasikan penggunaan transportasi umum untuk akses ke panggung-panggung yang nantinya bisa disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Cynthia. Ya, Niko, kalau penutupan ini kan akan sesaat lagi ya, sekitar 1 jam lagi mulai ditutup. Penutupannya akan dilakukan di titik mana awal mulanya nanti, Niko? Ya, dari 33 ruas jalan, Cynthia dan juga saudara, tentunya penutupan skema jalan ini tidak jauh berbeda seperti penutupan seperti Car Free Day. Ini nantinya akan dimulai dari Bundaran Senayan, itu nanti akan arus lalu lintas akan dialihkan, kemudian jalan dari Sudirman Tamrin ini akan kosong, kemudian kalau misalnya dari arah Tamrin sendiri nanti di kawasan Bundaran Monas sebelum tepatnya di kawasan Patung Kuda ini nanti akan dilakukan penutupan di kawasan Patung Kuda. Tentunya masyarakat yang ingin melewati kawasan Sudirman Tamrin diimbau kalau misalnya lebih dari jam 18.00 lebih baik melewati akses jalur yang lain untuk menghindari kepadatan. Tentunya nanti
jam 18 waktu Indonesia Barat, tentunya masyarakat dari berbagai daerah, Sintia dan juga saudara, tentunya akan masuk ke kawasan Sudirman Tamrin dan juga mulai memadati 8 panggung yang nantinya akan ada, dan tentunya untuk menghindari kepadatan dan juga antrian kendaraan, lebih baik menghindari kawasan tersebut apabila Anda ingin melewati jalan kawasan di Jakarta untuk malam tahun baru ini. Sintia. Baik, dari Bundaran HI kita bergeser ke Denpasar, Bali di kawasan GWK. Sudah ada Desi Indah. Desi, bagaimana persiapan di GWK? Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya ini menjadi salah satu pusat countdown pergantian tahun. Seperti apa persiapan malam ini di sana? Ya, selamat malam Sintia dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di kawasan GWK Badung, Bali, Sintia. Jadi ini adalah kawasan Badung, merupakan tempat wisata dari tahun ke tahun. Di tempat ini memang terjadi lonjakan untuk countdown. Untuk hari-hari biasa, jika pengunjungnya hanya 3.000 orang, dan awal di Nataru kemarin itu sampai 5.000 orang maksud kami untuk pengunjungnya, dan untuk saat ini akan ada 8.000 orang yang akan mengikuti countdown malam pergantian tahun dari 2025 hingga ke 2026. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara, ini persiapan sudah dilakukan sejak kemarin dari pihak GWK. Jadi dari check sound hingga tenan-tenan yang ada di sini. Dan juga di sini juga ada persiapan tidak hanya konser musik, tapi ada juga parade budaya yang disediakan oleh pihak GWK. Dan ini saya akan tunjukkan semakin sore, saudara, itu akan semakin ramai pengunjung yang datang. Jadi ada dari akses pintu masuk hingga juga ada kalau yang mau menikmati snack-snack kecil yang ada di kawasan konser, itu juga disediakan oleh pihak manajemen. Tidak hanya itu, untuk saat ini keamanan tentu sangat dijamin oleh pihak pengelola, di mana keamanan ini akan dijaga 300 personil petugas keamanan dari Polda Bali akan menjaga untuk kondisivitas keamanan saat malam pergantian tahun. Dan ada yang unik nih, adanya pelarangan kembang api secara nasional membuat pihak GWK mengadakan laser musik show pada countdown nanti di tepat di jam 00 Rita. Sintia. Iya, Desi. Lalu seperti apa? Nanti siapa saja yang akan tampil pada malam hari ini? Dan apakah setiap warga ataupun pengunjung bisa langsung masuk atau bisa langsung masuk atau gimana nih? Ya, Sintia, untuk dapat menikmati malam pergantian tahun di Garuda Wisnu Kencana ini memang ada tiket khusus yang diperlakukan untuk pengunjung. Dan siapa yang akan hadir? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Untuk saat ini di tahun 2025 ke 2026 ini akan ada beberapa musik lokal, yaitu seperti Lolo Tendepen, Navikula, Agung Kerto. Terus ada juga ini yang band nasional yaitu Malik The Essential akan mengisi malam pergantian tahun di kawasan Garuda Wisnu Kencana ini. Dan yang menjadi menarik adalah kita akan menonton konser dengan megahnya dan elegannya patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, di mana nanti patung itu juga akan kena laser, jadi akan semakin membuat semarak malam pergantian tahun. Sintia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Desi Indah melaporkan langsung dari Badung, Bali, dan juga Niko Anggriawan melaporkan langsung dari kawasan Hotel Indonesia, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman, selamat merayakan malam tahun baru. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Jelang pergantian malam tahun baru, stasiun Rangkas Bitung dipadati penumpang, baik dari pintu keluar dari arah Tanah Abang maupun pintu masuk.
Kembali lagi di Kompas Petang. Saudara, jelang pergantian malam tahun baru, stasiun Rangkas Bitung ramai dipadati penumpang, baik dari pintu keluar dari arah Tanah Abang maupun pintu masuk. Para penumpang komuter lain atau KRL dari arah Tanah Abang ini didominasi dari daerah Jabodetabek menuju daerah Lebak dan sekitarnya. Nampak sejumlah penumpang membawa barang untuk bekal persiapan malam tahun baru bersama keluarga. Salah satu penumpang mengaku rela berdesak-desakan dan berdiri di dalam gerbong KRL untuk dapat menikmati malam tahun baru bersama keluarga di Serang. Selama sepekan terakhir jelang tahun baru, jumlah pengguna KRL dari arah Tanah Abang menuju Rangkas Bitung tercatat 121.681 penumpang. Malam pergantian tahun baru, jalur Puncak Bogor, Jawa Barat akan ditutup total selama 12 jam mulai dari pukul 6 sore ini dan baru akan dibuka kembali pada esok hari atau 1 Januari pukul 6 pagi. Saat malam pergantian tahun dipastikan tidak diperkenankan ada kendaraan yang masuk di Jalan Raya Puncak. Kebijakan Car Free Night dilakukan sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas di jalur Puncak. Kendaraan yang menuju jalur Puncak akan dialihkan melalui Sukabumi atau Ciawi. Apabila ada peningkatan gelombang kejut arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Puncak, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor akan melaksanakan one way, baik itu memprioritaskan atau dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan malam tahun baru di jalur Puncak untuk datang sebelum pukul 18 bolong-bolong. Informasi terkini jelang penutupan kendaraan di jalur Puncak Bogor, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Medina Andas dan juru kamera Febri James. Medina, seperti apa persiapan jelang penutupan jalur di kawasan Puncak ini? Karena kalau kita tahu laporannya adalah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akan mulai ditutup. Ya, betul sekali. Untuk situasi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di depan Polres Bogor tempat saya melaporkan saat ini, memang terpantau relatif sepi, belum terlihat adanya lonjakan kendaraan maupun kemacetan ataupun kepadatan, dan juga belum terlihat adanya penumpukan yang ekstrim di persimpangan. Juru kamera Febri James akan memperlihatkan visualnya kepada Anda. Jadi memang dari tadi untuk saya melihat kendaraan yang melintas ini memang didominasi oleh plat B. Dan memang untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalur Puncak, dari pihak kepolisian ini akan memberlakukan rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru, yakni Car Free Night atau CFN di jalur Puncak yang akan mulai diterapkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga Kamis besok 1 Januari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi besok. Namun pada pukul 18 nanti baru akan dimulai persiapannya saja. Untuk pembatasan kendaraannya sendiri baru diberlakukan secara khusus pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan untuk kendaraan roda 4 dan sedangkan untuk kendaraan roda 2 akan mulai diberlakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga jalur Puncak akan benar-benar bebas kendaraan mulai pukul 10 malam nanti. Dan untuk Car Free Night nanti akan diberlakukan mulai dari 3 titik, yakni titik 1 Bandung, lalu titik dekat gerbang tol exit Ciawi, dan titik dari arah Cianjur. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian juga untuk kepadatan arus yang terjadi saat ini sudah mulai terjadi di sepanjang jalur raya Puncak, yakni ada di Simpang Pasir Muncang, kemudian ada juga di Simpang Megamendung, yang dimana ini terjadi dikarenakan adanya penyempitan dari 4 jalur, kemudian juga di sekitar Pasar Cisarua dikarenakan adanya aktivitas pasar. Kembali ke Anda. Ya, Medina, lalu apakah mekanisme Car Free Night ini juga akan berlaku untuk roda 2 atau hanya roda 4, Medina?
Ya betul sekali, untuk roda 4 nanti akan mulai dibatasi pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti malam, dan untuk kendaraan roda 2 akan mulai dibatasi pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti malam. Baik, terima kasih Medina Andas melaporkan langsung dari kawasan Gadok Puncak, Bogor, Jawa Barat. Saudara, kita ke informasi lainnya. Polda Sumatera Utara ikut berperan aktif dalam proses percepatan pemulihan daerah terdampak bencana alam yang tersebar di 5 kabupaten kota. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap jadi salah satu prioritas utama Polda Sumatera Utara. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap serta pembersihan sekolah dan jalan-jalan terdampak menjadi prioritas utama Polda Sumatera Utara dalam proses percepatan pemulihan daerah terdampak bencana alam yang tersebar di 5 kabupaten kota. Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto bilang, sejak pertama kali bencana alam terjadi di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara, pihaknya langsung bergerak ke lokasi-lokasi terdampak. 1 bulan lebih pasca bencana terjadi, Polda Sumatera Utara kini juga ikut berperan aktif dalam proses pembangunan hunian tetap dan hunian sementara bagi para korban, membuka akses jalan terkhusus yang menuju ke sekolah, serta pembersihan bangunan sekolah dari material lumpur sehingga dapat digunakan kembali. Sekarang ke depan adalah bagaimana membuat rumah hunian sementara dan rumah hunian tetap. Jadi sekarang ini Pak Bupati-bupatinya lagi mencari tanahnya untuk bisa dibangun hunian tetap atau hunian sementara. Dan terkait dengan jalan-jalannya, sekarang jalannya semua sudah mulai dirapikan dengan alat berat. Ya. Di sini sudah masuk. Kemudian terkait juga dengan sekolah-sekolah pendidikan jawab kalian, sekolah-sekolahnya saya melihat sendiri bagaimana tentara dan polisi membersihkan sekolah-sekolah. Selain pembangunan infrastruktur, Polri juga aktif memberikan trauma healing dan pengajaran gratis untuk anak-anak penyintas bencana. Polri juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dengan memprioritaskan kaum rentan, lansia, dan anak-anak diutamakan untuk diberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Beragam kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Polri dalam mendukung pemulihan pasca bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera Utara. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto adalah Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Bersama dengan Menko Infrastruktur AHY, Seskap Teddy Indrawijaya dan juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Presiden meninjau pembangunan Jembatan Bailey yang sempat rusak akibat banjir. Presiden juga memeriksa sejumlah posko pengungsian untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Memastikan proses penanganan terutama bantar yang menghubungkan dua wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan supaya dapat segera untuk proses pemulihan termasuk tahap rekonstruksi. Sekali lagi ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di 3 provinsi dapat berjalan dengan sebaik. Siap, Bapak. Siap, NTT. Siap. Flores. Siap, NTT.
Di sela-sela kunjungan, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada tim K9 Polri yang merayakan Natal namun tidak bisa pulang bertemu dengan keluarga mereka karena sedang bertugas mencari korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Direncanakan saudara, Presiden akan menyambut malam pergantian tahun bersama dengan masyarakat terdampak bencana. Presiden kan akan ke Aceh dan insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh bersama dengan rakyat Aceh. Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh, tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh. Lokasinya Pak mungkin Acehnya di kabupaten apa? Saya kalau tidak salah dengar Benar Meriah ya. Dan saudara, visual udara ini adalah kondisi Dusun Mentari di Desa Mandale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, saudara. Nampak permukiman warga yang rata dengan tanah. Selain itu, longsor dari tebing gunung menutupi rumah-rumah warga, menyisakan lumpur, kayu gelondongan, dan juga bebatuan. Sebulan pasca bencana, kondisi di Dusun Mentari masih memprihatinkan. Puluhan rumah rusak berat. Sebagian bahkan hilang tertimbun material longsor. Warga yang selamat terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka demi keselamatan. Kepala Dusun Lelabu meminta pemerintah mengambil langkah cepat demi keselamatan dan masa depan masyarakat desa setempat. Salah satunya Pak, yaitu pemerintah bertindak cepat. Ini khususan lebih umum ini, yaitu untuk dapat membuat yaitu pengaman kampung. Salah satunya yang dengan cara mungkin membuat kanal air secepatnya agar air bisa bisa terkendali. Contohnya di kampung ini, Kampung Induk ini kan airnya masih berserakan, bertebaran. Semalam pun kata warga masih ada yang pada lari kemari kan gitu kan. Ya ini di dusun pun gitu Bang, kalau malam tuh ada yang tidur situ, malam-malam jam 3 kadang tidurin pohon pokok nangka sebagian. Nah, jadi harapan kami yang terbesar salah satunya ya kan perbaikan saluran air, terutama sekali ini biar jangan datang hujan sedikit dia tergenang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Yasir Nenek Ama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, sampai jumpa.